Konon katanya, saat ini Prabu Siliwangi dan pasukannya tetap hidup, serta raganya berada dalam bentuk harimau putih yang terus berjaga di hutan Sancang. Beberapa orang mempercayai hal ini, bahkan ada pula saksi yang mendengarkan suara harimau ketika berada di kawasan hutan Sancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan kita dari Warpul Channel. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dan misteri keangkeran hutan Sancang yang letaknya berada di daerah Garut Selatan, yang konon tempatnya dijadikan bertapa para penggembala. Asal-usul Leuweung Sancang, daerah Garut, Jawa Barat. Leuweung Sancang adalah sebuah wilayah yang terletak di Garut, Jawa Barat. Nama Leuweung Sancang dalam bahasa Sunda berarti hutan, sementara sancang merujuk pada sebuah jenis bambu yang tumbuh di wilayah tersebut. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya dan legenda yang dikenal di kalangan masyarakat setempat. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, asal-usul Leuweung Sancang bermula dari legenda Pangkalan. Konon pada zaman dahulu terdapat sebuah candi yang sangat suci dan dihormati oleh masyarakat. Candi tersebut ditempatkan di tengah leuweung yang hijau dan rimbun. Namun, dalam cerita legenda tersebut ada seorang raja yang sangat tamak dan ingin memindahkan candi tersebut ke kerajaannya. Raja tersebut percaya bahwa keberadaan candi tersebut akan membawa keberuntungan dan kekuasaan baginya. Namun, ketika upaya pemindahan dilakukan, terjadi berbagai kejadian aneh dan tidak menguntungkan. Ketika para pekerja mencoba memindahkan candi, tiba-tiba tanah di sekitar candi menjadi lembek dan tidak stabil. Setiap kali mereka mencoba memindahkan batu candi, batu itu kembali lagi ke tempat semula tanpa sepengetahuan mereka. Kejadian-kejadian tersebut terus terjadi hingga akhirnya raja tersebut menyadari kesalahannya. Setelah insiden itu, raja menghentikan upaya pemindahan candi dan memutuskan untuk meninggalkannya di Leuweung Sancang. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sakral dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat setempat percaya bahwa candi tersebut memiliki kekuatan mistis dan menjaga keharmonisan kesuburan di wilayah tersebut. Sejak itu, Leuweung Sancang dianggap sebagai tempat yang keramat
dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Tempat ini sering dikunjungi oleh para pengunjung yang ingin merasakan kedamaian dan keindahan alamnya. Keberadaan legenda Candi Pangkalan dan asal-usul Laweng Sancang menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Garut. Meskipun legenda ini tidak memiliki bukti sejarah yang konkret, namun cerita ini tetap menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Garut. Laweng Sancang dianggap sebagai tempat suci yang memancarkan aura spiritual bagi para pengunjungnya. Dalam rangka melestarikan warisan budaya ini, pemerintah dan masyarakat setempat berkomitmen untuk menjaga keaslian Laweng Sancang sebagai warisan yang berharga. Tempat ini bukan hanya menjadi tujuan wisata yang populer, tapi juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas lokal bagi masyarakat Garut. Dengan keindahan alam yang memukau dan cerita legendaris yang menarik, Laweng Sancang terus menarik minat pengunjung dari berbagai tempat. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Garut, jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi keindahan dan misteri Laweng Sancang yang legendaris ini. Untuk masyarakat Sunda, tampaknya sudah tidak asing dengan hutan Sancang, atau orang Sunda biasa menyebutnya Laweng Sancang, yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Sebab hutan yang berada di selatan Garut ini menjadi sebuah legenda sebagai tempat menghilangnya Maharaja Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja atau biasa disebut Prabu Siliwangi. Secara mistis juga dikenal dengan Harimau Sancang, yang dipandang sebagai jelmaan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang raja dari tanah Pasundan yang memerintah dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu terbesar yang ada di Jawa Barat. Prabu Siliwangi termasyhur sebagai raja bijaksana yang mempunyai istri bernama Dewi Kumalawangi. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Dewi Rara Santang dan dua orang putra bernama Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Legenda menyebutkan bahwa hutan Sancang ini adalah tempat di mana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menghilang ketika ia dikejar oleh sang putra yang bernama Prabu Kian Santang untuk memeluk agama Islam. Karena itu, tidak jarang hutan Sancang ini menjadi tempat untuk ilmu kedikjayaan atau kanuragan. Berikut adalah cerita keangkeran dari hutan Sancang yang disadur dari berbagai macam sumber. Perlu kita ketahui
bahwa hutan sancang ini dilindungi oleh dua makhluk lintas alam. Pertama adalah dilindungi oleh manusia sebagai penjaganya, dan dilindungi oleh makhluk gaib yang konon katanya berbentuk hantu penunggu. Di hutan ini juga ada legenda Prabu Siliwangi yang kala itu menjadi raja untuk kerajaan Pajajaran. Konon katanya Prabu Siliwangi menghilang di hutan tersebut sampai membuat kawasan hutan seakan dipenuhi dengan aura mistis, sampai orang-orang tidak mau memasuki dan merusak hutan ini. Dapat dikatakan bahwa kehadiran makhluk halus turut berperan besar dalam melestarikan hutan sancang. Ada beberapa orang memandang bahwa hutan sancang adalah hutan yang sangat angker. Tapi beberapa orang yang lain tidak. Sebenarnya wajar bila ada orang yang memandang bahwa hutan ini tidak terlalu angker, karena ada pantai yang indah dengan susunan batu karang hutan serta pasir putihnya. Di beberapa garis pantai juga tampak berjejer pohon kabua. Pohon yang dipercaya menjadi tempat adanya Prabu Siliwangi ini masih berdiri kokoh dan memenuhi garis pantai. Mitos mengatakan bahwa di mana ada pohon kabua, di sanalah Prabu Siliwangi pernah ada. Masyarakat setempat meyakini bahwa pohon ini adalah jelmaan Prabu Siliwangi bersama pasukan-pasukannya. Pohon tersebut hanya tumbuh di pantai Sancang yang berada di dekat petilasan Prabu Siliwangi, seperti batu Cikajayan, karang gajah, dan pohon kabua. Hingga kini banyak yang mempercayai bahwa daerah-daerah tersebut adalah tempat suci, hingga tidak seorang pun berani merusaknya. Terlepas dari benar atau tidaknya ritual yang pernah dilakukan, kawasan hutan Sancang memang menjadi area mistis untuk masyarakat Sunda. Konon, salah seorang raja di tanah Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi, menghabiskan sisa hidupnya di hutan Sancang. Bahkan makamnya juga diduga kuat berada di sebuah gua yang dinamakan Gua Sancang. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya terdesak masuk ke kawasan hutan Sancang karena sang putra yang bernama Raden Kian Santang yang telah mempelajari agama Islam selama 7 tahun di Mekah berniat untuk membujuk sang ayah agar masuk Islam. Akan tetapi Prabu Siliwangi bersikukuh tak mau masuk Islam sampai akhir hayatnya. Konon katanya saat ini Prabu Siliwangi dan pasukannya tetap hidup, serta raganya berada dalam bentuk harimau putih yang terus berjaga di hutan Sancang. Beberapa orang mempercayai hal ini, bahkan ada pula saksi yang mendengarkan suara harimau ketika berada di kawasan hutan Sancang. Percaya atau tidak, inilah cerita yang beredar di masyarakat luas.
Kejadian ini mungkin sudah terjadi tahun 80-an. Sarah, seorang perempuan yang bernama Ica, yang masih duduk di bangku sekolah menengah, hendak berlibur ke pantai. Mereka kemudian memancing sampai tak sadar bahwa hari sudah gelap. Mengetahui keberadaan itu, mereka pun terburu-buru untuk kembali pulang. Tapi naas, mereka harus tersasar sampai masuk ke salah satu perkampungan yang sepi. Bahkan di perkampungan tersebut mereka tidak bisa menangkap sinyal dan jaringan sinyal pun tiba-tiba saja hilang sampai mereka tersesat di pantai tempat mereka bersantai tadi siang. Mereka panik dan kemudian bertanya ke masyarakat sekitar. Tapi bukan pulang mereka, malah mentok di sebuah kuburan. Seketika hal itu membuat panik luar biasa. Kemudian datanglah seorang penduduk sekitar yang menunjukkan jalan ke lintas Jawa menuju pulang. Itulah sepenggal kisah tentang asal-usul Leuweung Sancang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan berita tersebut. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya dari kami, Warpol Channel.